Ya, selamat pagi semuanya. Kita akan bersama-sama eh, membuka kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam Yakobus 1. Kita akan buka di dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 20. Demikianlah firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, dan izinkan pada pagi hari ini saya akan mengambil judul belajar mendengar sebelum berbicara. Bapak Ibu serta saudara-saudara kasih Tuhan, kita sering kita melihat bahwa di rumah, di tempat kerja, bahkan di gereja, kita seringkali kita bereaksi lebih cepat daripada kita lebih cepat untuk mengomentari sesuatu daripada kita mendengar. Kita menyimpulkan sebelum memahami. Kita sering marah sebelum mengerti apa yang dimaksud seseorang gitu ya. Banyak orang cepat berbicara, cepat menilai, tetapi lambat untuk mendengar. Firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 19 dengan 20 ini mengajak kita kembali untuk belajar cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Yakobus mengingatkan bahwa akar banyak masalah dalam keluarga, dalam gereja, dalam pelayanan, dalam lingkungan sekitar kita tinggal adalah karena kita tidak belajar mendengar dan menahan diri. Dalam surat Yakobus ini ditujukan kepada orang-orang percaya yang tersebar dan sedang menghadapi berbagai tekanan hidup. Dalam situasi seperti itu mereka mudah bereaksi, berbicara tanpa kendali, dan akhirnya timbullah pertengkaran gitu. Itulah sebabnya pada pagi hari ini Yakobus memberi 3 nasihat penting. Yang pertama adalah cepat untuk mendengar, yang kedua lambat untuk berkata-kata, yang ketiga adalah lambat untuk marah. Dalam ayat 20 menegaskan alasannya, kenapa? Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Artinya kemarahan yang muncul dari ego tidak pernah menghasilkan hal yang berkenan kepada Tuhan. Baik, kita akan sama-sama belajar pagi hari ini. Yang pertama, kita melihat bahwa cepat untuk mendengar. Cepat di sini bukan berarti siap dan terbuka. Cepat di sini berarti siap dan terbuka untuk mendengar. Baik kita mendengarkan sesama, terlebih lagi kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam hal ini mendengar adalah tanda kerendahan hati kita. Ketika kita mendengar, kita memberi ruang untuk berbicara, baik kepada lawan bicara kita, baik di tengah-tengah mungkin pertemuan yang ada, terlebih adalah memberi ruang bagi Roh Kudus. Banyak konflik terjadi selesai bukan karena debat, tetapi karena seseorang mau mendengar lebih dahulu. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, ketika saya ada teman yang curhat gitu, dia menggebu-gebu, dia berbicara tentang apa yang dialaminya gitu. Bahkan mungkin saya pribadi tidak ada waktu untuk berhenti, ngasih ruang untuk berbicara gitu. Tapi dari sini saya belajar untuk mendengar terus apa yang dia ceritakan, dia melampiaskan apa yang menjadi unek-uneknya gitu ya. Jadi saya
belajar untuk oke lah saya mendengar terus gitu. Jadi saya belajar di sini, belajar untuk mendengar apa yang disampaikan oleh teman saya. Dan ketika dia sudah selesai, baru saya memberikan masukan, menyampaikan apa yang bisa saya berikan untuk menguatkan dia gitu. Dalam Amsal 19 ayat 20 dikatakan, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ayat ini juga boleh menguatkan setiap kita untuk boleh belajar untuk siap mendengar gitu ya, mendengar orang berbicara kepada kita. Tuhan memberi kita 2 telinga dan 1 mulut. Maksudnya adalah supaya kita mendengar 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Selanjutnya, kita akan melihat poin kedua, yaitu lambat untuk berkata-kata. Lambat berbicara berarti berpikir dulu sebelum berbicara. Dalam percakapan sehari-hari ketika ada orang berbicara menyampaikan pendapat seperti yang saya ungkapkan tadi, kita mendengarkan dulu dengan penuh perhatian. Kita tidak cepat memotong pembicaraan atau merasa harus selalu benar. Dalam pelayanan, dalam rapat, kita sering menghadapi perbedaan pendapat. Di sini pun kita juga belajar untuk lebih tenang dan lebih bijak mendengar, jadi lebih bijak lagi untuk kita tidak cepat untuk berkata-kata gitu ya. Dalam bermedia sosial juga demikian, jangan tergesa-gesa mengomentari atau membalas postingan yang menyinggung hati, pikiran. Pikirkan dulu sebelum kita berkomentar, itu akan membawa damai atau justru dalam perkataan, dalam komentar kita, apakah semakin memperkeruh suasana gitu. Dulu ketika saya pertama kali mengenal Facebook, dengan bangga, dengan senang pasti kita ya, kita punya teman banyak, banyak pertemanan itu rasanya senang. Tapi ketika saya berteman dengan Ibu Gembala, saya merasa, oh waduh kok aku berteman dengan Ibu Gembala ya, berarti saya nanti nggak bisa untuk berarti lebih ini lagi, saya nggak bisa sembarangan upload gitu ya, atau kalau nggak bikin status gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya bersyukur bahwa saya berteman dengan Ibu Gembala menjadikan saya lebih bisa mengontrol diri untuk tidak cepat untuk di dalam berkomen di dalam media sosial gitu. Jadi yang dulunya buat saya adalah aduh kok kenapa saya harus berteman dengan Ibu Gembala, tapi sekarang saya bersyukur bahwa dengan berteman dengan orang-orang, mungkin bukan hanya Ibu Gembala, tapi dengan orang-orang yang merasa kita, waduh kayak mana ini ya gitu kan, bersyukur karena di situ kita bisa mengontrol diri untuk tidak berkomentar dengan sembarangan, bahkan upload yang mungkin bisa mungkin merugikan gitu. Jadi saya bersyukur. Jadi lewat ini saya katakan bahwa menjadi lambat berkata-kata itu belajar untuk menempatkan hikmat dan kasih di atas emosi dan ego. Tuhan juga ingin kita menjadi orang yang lebih banyak mendengar dengan hati, bukan hanya berbicara dengan mulut. Karena dalam Amsal 18 juga 21 dikatakan bahwa kata-kata memiliki kuasa membangun atau merobohkan. Orang yang bijak menimbang setiap kata sebelum keluar dari mulutnya. Kadang keheningan itu lebih rohani daripada ribuan kata. Dalam Efesus 4 ayat 29 dikatakan jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan melihat bahwa lambat untuk marah. Lambat marah bukan berarti nggak boleh marah. Kita sering mendengar bahwa, saya sering juga bilang bahwa marah boleh, tapi nggak boleh marah-marah. Beda ya Bapak Ibu. Dalam hal ini kita bisa mengendalikan kemarahan dengan kasih dan hikmat dari Roh Kudus. Kemarahan yang dikendalikan menghasilkan damai, sedangkan kemarahan yang dibiarkan akan merusak relasi dan kesaksian hidup kita. Pertama kali saya
tinggal di Medan. Saya kaget dengan suasana khususnya di jalanan ini ya. Ketika saya mengendarai, bahwa saya di dalam mobil gitu ya, kenapa sih di belakang ini kok klaksonnya terus gitu ya. Jadi saya melihat bahwa bikin emosi gitu Bapak Ibu. Saya pertama kali, kenapa sih? Padahal saya udah di posisi yang benar, tapi kenapa harus diklakson terus gitu kan? Jadi suami saya bilang, sudah lama nggak usah dihiraukan itu, nanti mama jadi darah tinggi nanti katanya gitu kan. Karena saya melihat bahwa saya sudah di posisi yang benar, tapi masih diklakson. Rupanya seperti itulah memang di Medan, bahwa setelah saya perhatikan, oh rupanya itu angkot di belakang ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin nanti yang sudah pernah ke Siantar, seperti itulah nanti yang Bapak Ibu lihat seperti cerita-cerita di India gitu ya. Aduh berisik banget gitu. Tapi setelah hampir 2 tahun saya boleh berada tinggal di Medan, saya sudah terbiasa dengan itu, jadi saya sudah maksudnya sudah tidak marah-marah, khususnya di tengah jalan gitu ya. Saya bisa belajar mengendalikan amarah saya gitu. Jadi di dalam ayat 20 ini menegaskan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Marah sering muncul karena kita tidak mau mendengar atau merasa diri paling benar. Kemarahan yang tidak terkendali menutup telinga rohani kita dari suara Tuhan. Dan Kristus memberi teladan kepada kita ketika Tuhan dicaci maki, Tuhan tidak membalas dengan kemarahan. Kita bisa melihat dalam 1 Petrus 2 ayat 23. Dalam Amsal 14 ayat 29 juga dikatakan bahwa orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang lekas marah membesarkan kebodohan. Itu yang ketiga Bapak Ibu, jadi kita sudah bersama-sama belajar cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Jadi refleksi renungan pada pagi hari ini adalah, apakah perkataan kita membawa damai atau justru menambah luka? Apakah saya seorang pendengar yang baik bagi sesama, terlebih firman Tuhan, atau justru cepat membantah dan berdebat? Yang ketiga, apakah saya dikuasai oleh emosi atau oleh kasih Kristus? Ketika kita mendengarkan sesuatu atau kita menghadapi segala sesuatu. Jadi pada pagi hari ini dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 20 mengajak kita semua untuk berlatih setiap hari, cepat mendengar, lambat berbicara, lambat marah, kendalikan hati dengan kasih Allah. Karena ketiganya adalah tanda kedewasaan rohani. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mampu mendengar dengan hati, berbicara dengan kasih, dan menahan amarah dengan hikmat. Puji Tuhan, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini, dan kita akan sama-sama berdoa, biarlah kita semua dimampukan Tuhan untuk menjadi pelaku firman, lewat firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 20. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk boleh mendengar dengan hati yang lembut, berbicara dengan bijaksana, dan menahan amarah dengan kasih yang daripada Tuhan. Jadikan kami pelaku firman yang memancarkan damai-Mu di tengah dunia yang keras ini. Mampukan kami untuk menjadi berkat, baik di dalam bermedia sosial, baik di tengah lingkungan kami tinggal, baik dimanapun kami berada, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah keluarga. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri renungan pada pagi hari ini, dan kami akan memulaikan perkuliahan pada pagi hari ini di sesi pertama ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Erik, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Iya, selamat pagi, terima kasih Bu.